ini kepada saudara. Supaya kita, ya, jangan mudah disesatkan dengan paham atau istilah-istilah yang belum tentu dari Alkitab. Berikutnya, apakah minyak urapan berkuasa? Pertama, penggunaan minyak urapan, penggunaan minyak. Di perjanjian baru tidak ada istilah minyak urapan lagi sebenarnya. Tapi yang ada saya sudah sebutkan tadi beberapa ayatnya. Dan memang cukup ayat itu aja banyak mewakili istilah kata minyak di dalam perjanjian baru. Minyak dalam perjanjian baru hanya salah satu media. Media itu alat atau sarana kan Bapak Ibu. Hanya salah satu, bukan satu-satunya. Maka kesalahan terbesar, kalau ada satu gereja mengatakan, satu denominasi mengatakan, oh, ini minyak urapan, itu bukan minyak urapan. Padahal itu pun bukan minyak urapan. Itu berarti kan sudah masuk di dalam zona penyesatan kan itu Bapak Ibu. Kalau sudah pakai istilah harus pakai minyak urapan, harus pakai minyak urapan. Karena perjanjian baru tadi saya sudah jelaskan. Nggak ada penggunaan minyak urapan dalam perjanjian baru. Yang ada minyak. Maka saya katakan di sini. Minyak dalam perjanjian baru hanya salah satu. Bukan satu-satunya. Berarti artinya apa? Masih ada sarana lain, media lain, alat yang lain. Yang bisa Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangannya untuk menyalurkan kuasanya. Memulihkan, menyembuhkan orang lain. Selain daripada minyak. Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13. Silakan Bapak Ibu nanti baca sendiri ya. Bahwa minyak itu bukan satu-satunya media. Hanya salah satu. Yang kedua dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Coba saudara perhatikan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaah supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak. Minyak loh ini, gak pakai urapan-urapan. Dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Artinya saudaraku, yang memulihkan, menyembuhkan, mengangkat sakit, penyakit orang yang sakit itu bukan minyaknya. Bukan juga minyak urapannya. Tapi sini dikatakan apa? Iman dan doa. Jangan lupa itu. Karena kalau ada orang Kristen, kalau ada gereja yang meninggikan minyak urapan, udah istilahnya juga salah kan gitu ya. Melebihi daripada Tuhan, itu sudah termasuk kategori pengajaran sesat. Artinya dia sudah memposisikan minyak urapan dalam istilah mereka ya. Lebih hebat, lebih berkuasa dari Tuhan. Dan bagi saya itu pengajaran sesat. Karena tidak ada yang lebih berkuasa di atas langit dan bumi selain daripada Tuhan. Yang kedua, minyak itu kan hanya salah satu wadah saja, alat saja. Artinya, batu pun bisa Tuhan pakai alatnya juga untuk menyembuhkan orang yang sakit misalkan, kan gitu. Dan nanti akan saya sebutkan di sini contoh-contoh sarana-sarana lain yang Tuhan pakai lewat para rasul atau nabi. Di luar minyak. Bisa menyembuhkan banyak orang sakit kok. Di sini orang itu sembuh bukan karena minyaknya yang dioleskan ke tubuhnya. Bukan. Tapi karena iman dan doanya. Kan dia sungguh-sungguh bertobat dan bertakwa kepada Yesus. Yang berkuasa memulihkan, menyembuhkan dia. Maka minyak itu pun dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan kuasanya untuk mendistribusikan mujizatnya. Jadi saudara jangan sampai media tertentu, sarana tertentu, alat tertentu, kita jadikan jadi Tuhan. Dan kita anggap benda itu, alat itu, sarana itu yang menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan kita. Itu salah loh itu Bapak Ibu. Saya jadi teringat.
3 atau 4 minggu yang lalu ya, saya ketemu seorang pasien yang sudah divonis dokter mengidap penyakit kanker selama 17 tahun. Berarti dia waktu umur ya 17 tahun, masuk dewasa lah ya. Rupanya kan dia sudah apa? eh, ada kanker dalam tubuhnya. Lalu dokter katakan begini, Bu, ibu operasi ya. Karena kalau nggak dioperasi nanti lama-kelamaan nanti kanker ibu ini bisa menjalar kemana-mana. Mumpung kankernya masih di posisi, di tempat. Jadi belum menjalar kemana-mana. Dengan berat hati ibu ini katakan, ya dok, masih ada nggak jalan lain selain daripada operasi? Ya nggak ada Bu. Kalau pakai obat-obatan kami nggak bisa menjamin. Tapi kalau operasi kami lebih yakin. Ya sudahlah dok, kalau memang itu jalannya. Tapi menarik. Sebelum operasi dilaksanakan, dokter ini katakan begini kepada si ibu ini. Tapi saya perlu tegaskan kepada ibu ya. Kami dokter-dokter yang akan mengoperasi ibu adalah dokter-dokter terbaik di rumah sakit ini. Tapi harus saya katakan, kalau operasi ini berhasil, kanker ibu diangkat bukan karena kami, tapi karena Tuhan. Menarik itu. Kalaupun nanti kami dibantu oleh berbagai peralatan yang luar biasa dengan teknologi yang terbaru waktu mengoperasi ibu. Lalu kanker ibu terangkat, sembuh ibu. Bukan karena teknologinya loh ibu, tapi karena Tuhan. Dan sudah pasti, obat-obatan yang terbaik sekalipun pasti akan kami sediakan. Siapkan. Sebelum operasi, pasca operasi, dan selanjutnya. Dan kalau pakai semua itu semuanya ibu sembuh. Sekali lagi, bukan karena obatnya yang hebat. Bukan karena obatnya yang berkuasa. Tapi karena Tuhan, Bu. Terakhir, pasti kami akan dibantu oleh suster-suster senior terbaik di rumah sakit ini. Untuk melayani ibu. Dan kalau karena pelayanan para suster itu, ibu sembuh dari kanker ibu. Juga sama. Bukan karena susternya ibu sembuh. Tapi karena Tuhan. Luar biasa itu. Dokter mengakui. Dokter cukup tahu diri. Siapa dirinya di hadapan Tuhan. Artinya dia menghormati, dia mempercayai. Tuhanlah yang menjadi penyembuh. Tuhan jadi pemulih. Tuhanlah yang mengangkat sakit penyakit ibu itu. Dan akhirnya tanggal 29 yang lalu, ibu ini dioperasi. Dan kemarin saya ketemu. Saya lihat ibu ini sudah sehat. Lalu saya kuatkan, saya teguhkan lagi dia. Bu, semangat ya. Inti sakit penyakit ibu yaitu kanker ibu sudah diangkat oleh Tuhan. Hanya sisa-sisa dari kemo saja yang ibu harus tetap setia mempercayai Tuhan. Pasti di dalam nama Yesus total ibu pulih. Nah, dokter aja tahu diri posisinya, kemampuannya. Tidak pernah melebihi dari Tuhan, Bapak Ibu. Lainnya ada oknum-oknum pendeta, oknum-oknum hamba Tuhan. Meninggikan minyak setinggi-tingginya dan lebih tinggi dari Tuhan. Keterlaluan kan ini, Bapak Ibu. Padahal dia belajar Alkitab katanya. Ya saya harus pakai katanya kan. Gelarnya doktor teologi ya loh itu. Pendiri denominasi gereja itu. Nah, saya nggak tahu itu dokternya itu belajar atau dia bayar gitu ya. Karena jangan lupa saudara. Sekarang juga kalau mau cepat lulus STH, SPD, MTH, MPD, termasuk dokter, bahkan profesor sekarang juga bisa pakai bayar nggak usah kuliah. Tapi isinya zero, nol. Maka kalau yang begitu malah yang di jemaat itu menjadi penyesat. Maka untuk itu saya menolak beberapa orang untuk mau daftar di kampus kita ini kuliah, tapi
permintaannya, Pak, saya nggak usah kuliah ya, Pak. Ujian juga nggak usah lah. Pokoknya saya tinggal bayar aja, Pak. Pokoknya Pak Tony minta berapa puluh juta pun saya langsung ACC. Saya bilang, udahlah, sekolah kami bukan sekolah jualan ijazah. Bukan juga sekolah jualan gelar. Sekolah kami sekolah menobatkan orang, mengubahkan orang, lalu memperlengkapi mereka dengan firman Tuhan serta keterampilan untuk melayani Tuhan. Sehingga mereka menjadi powerful, roh, jiwa, dan tubuh, serta keterampilan melayani Tuhan. Saya tolak Bapak Ibu. Kalau di STT lain udah pasti langsung diterima itu. Tapi kalau di kita ini nggak bisa. Karena segala sesuatunya di sekolah kita ini harus benar. Tidak hanya baik. Di awal harus benar, proses belajarnya harus benar. Selesainya juga harus benar. Supaya apa? Kita terhindar dari penghakiman oleh Tuhan. Yang ketiga, kata minyak dalam bahasa Yunani adalah elaio. Artinya olive oil. Sama dengan ini minyak zaitun. Di zaman sekarang, Bapak Ibu. Ini sama persis dengan minyak yang dibawa para gadis-gadis. Bersama dengan lampunya. Di Matius pasal 25 ayat 1 sampai 9. Arti minyak dalam bahasa Yunani-nya tadi, ya, elaio atau olive oil atau minyak zaitun. Itu sama dengan gadis-gadis, perumpamaan gadis-gadis yang membawa lampu kan mereka. Ada 10 orang kan itu. Ada 5 yang bawa uh, lampu bersama dengan minyak bawa persiapan. Tapi ada 5 lagi gadis, mereka hanya bawa lampunya doang. Tapi nggak ada persiapan. Akhirnya pada tengah jalan mati lampunya. Jadi minyak yang dioleskan kepada orang sakit di Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15 bukan minyak urapan Bapak Ibu. Tetapi sejenis minyak zaitun. Ya, ini sudah clear nih. Bukan minyak urapan yang dipakai dalam Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Minyak zaitun. Jadi sebenarnya perjanjian baru tidak mengatakan minyak urapan seperti di PL bukan. Nah, harap ini clear loh ini Bapak Ibu buat kita ya. Keempat, tindakan pengudusan dan pengudusan perabot tadi. Perabot-perabot di bait suci, di PL. Ya. Tidak lagi menggunakan minyak urapan di perjanjian baru. Tapi cukup melalui iman dan doa kepada Tuhan. Jadi artinya apa? Kalau orang sakit, nggak usah capek-capek Bapak Ibu mencari minyak zaitun di berbagai apotek di negeri ini. Baru setelah itu Bapak Ibu baru mengoleskan lalu mendoakan orang sakit itu. Udah keburu mati orangnya. Karena bukan minyaknya yang memulihkan, menyembuhkan orang itu. Bukan. Iman dan doa orang itu kok. Termasuk iman dan doa kita yang melayani tentunya. Jadi satu kesalahan besar kalau orang Kristen terjebak hari-hari ini. Kalau mau melayani, misalkan, yang nggak jauh-jauh lah Bapak Ibu. Waktu saya melayani puluhan orang yang kerasukan setan, gak ada satupun saya pakai minyak urapan tuh. Apalagi pakai minyak zaitun, gak ada Bapak Ibu. Dari puluhan orang yang saya layani yang kerasukan setan itu. Jadi betul pakai apa? Iman dan doa. Ini gak pakai koma. Setan lari juga kok terpilih-pilih. Itu cerminan. Tapi lagi, bukan minyak urapan yang berkuasa. Bukan minyak zaitun yang berkuasa. Tuhannya yang dibarengi dengan iman kita dan doa kita. Maka ini penting Bapak Ibu kita pahami.
Supaya kita nggak usah repot untuk membeli sebanyak mungkin minyak zaitun. Untuk apa? Persiapan nanti mengurapi orang yang sakit, orang yang bangkrut, orang yang lumpuh. Nggak penting. Pakai iman dan doa. Sama Bapak. Waktu saya melayani beberapa orang yang mengalami penyakit kanker. Saya nggak pakai minyak orang apa tuh. Boro-boro pakai minyak zaitun. Apa? Iman dan doa. Dan saya tuntun orang itu berdoa pada Yesus. Percaya sama Yesus. Kankernya diangkat oleh Tuhan. Itu saya melayani pasangan suami istri yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah. Gak punya keturunan. Gak pakai minyak urapan tuh Bapak Ibu. Itu gak pakai minyak zaitun. Apa? Doa dan iman. Plus, saya ajak mereka juga bertobat dan percaya kepada Tuhan. Hasilnya apa? Mujizat Tuhan terjadi. Mereka dikaruniai Tuhan anak. Demikian juga halnya. Waktu saya melayani para pengusaha yang bangkrut total. Gak pakai minyak urapan saya. Karena bagi saya, pengurapan daripada Kristus, waktu saya berterima Yesus, tahun 90, cukup. Mengurapi saya, melayani, mendoakan orang yang sudah bangkrut total. Tapi Tuhan pulihkan kembali. Jadi saya pikir, Bapak Ibu, kita harus kembali ke Alkitab gitu. Jangan ditambah-tambahin macam-macam. Karena Alkitab kita sudah cukup sempurna. Nggak perlu ditambah dan dikurang. Wahyu mengatakan kalau ada orang yang suka menambah dan mengurang isi dari Alkitab, saya kira jelas sekali di dalam Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19 jelas Tuhan katakan di sana. Ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Berarti Tuhan mengatakan lewat penulis Wahyu, yaitu Yohanes. Ya. Jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambah kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Orang yang suka menambah isi Alkitab, malapetaka, hadiah yang terbaik, terindah, termanis, terneri buat dia. Sama 19. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan dari isi firman Tuhan ini, maka Allah mengambil bagiannya dari pohon kehidupan, dari kota kudus. Artinya, nggak ada penyesat masuk surga. Nggak ada gereja yang menyesatkan diberkati oleh Tuhan. Apalagi hamba Tuhan penyesat. Dihukum oleh Tuhan. Wahyu pasal 22, ayat 18 sampai 19. Silahkan Bapak Ibu baca sendiri ayatnya. Jadi seseorang dikasih oleh Tuhan Kristus. Pengertian minyak urapan di perjanjian baru tidak lagi mengacu kepada penyucian benda. Tahu penghususan diri untuk para imam, nabi, dan raja. Enggak lagi. Di perjanjian baru. Karena semua telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Maka cukup kita bertobat secara pribadi. Lalu hidup dalam pimpinan kasih kuasa Roh Kudus. Itulah awal mula urapan itu. Dan waktu kita hidup dipimpin dan diarahkan oleh Roh Tuhan, maka pengurapan itu terus-menerus akan membimbing kita, mengarahkan kita menjadi powerful dalam menyatakan kasih kuasa dan mujizat Tuhan. Saya memberikan dan menjelaskan kepada Bapak Ibu, Allah menyembuhkan banyak orang sakit dalam Alkitab melalui para nabi dan juga para rasul. Medianya tidak selalu pakai minyak. Tapi Tuhan banyak memakai media atau sarana yang lain untuk membebaskan orang dari kerasukan setan, menyembuhkan orang dari sakit. Contoh, udara. Pernah dipakai oleh Tuhan.
menyembuhkan orang yang sakit di perjanjian baru. Di mana orang yang sakit kena bayangan Rasul Petrus sembuh. Hanya dengan melalui udara yang dihirup. Udara nggak pakai minyak. Yang kedua, sapu tangan Paulus, Bapak Ibu, itu bisa menyembuhkan orang sakit yang dibelenggu oleh roh jahat. Artinya orang kerasukan bisa sembuh oleh apa? Sapu tangan Paulus. Nggak tahu itu sapu tangannya itu masih baru atau udah lama. Ya tapi terserahlah. Tapi mau saya jelaskan, bukan hanya minyak yang bisa dipakai Tuhan menyembuhkan orang. Sapu tangan, udara. Termasuk saudara, pasir. Pernah dipakai Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Itu dicatat dalam Injil Matius Markus. Pasir loh, bayangin. Masuk akal nggak itu Bapak Ibu? Udah mata yang sakit, diolesin pakai pasir. Kira-kira menurut rasionalitas kita apa kira-kira yang terjadi? Bukannya sembuh kan, makin bertambah parah harus kan ini. Kuasa Tuhan. Sihir itu memulihkan penglihatan orang buta itu. Jadi bukan pasirnya yang berkuasa, bukan kuasa Tuhannya. Itu contoh tuh. Tak pakai minyak. Jadi artinya apa? Jangan kita membangun doktrin atau pengajaran yang overdosis, yang kebablasan, atau bahasa anak muda sekarang yang lebay. Hati-hati dengan Wahyu pasal 22 itu. Ayat 18 sampai 19. Hati-hati dengan pengkhotbah pasal 12 ayat 14 penghakiman oleh Tuhan. Nah ini. Jadi kalau kita mau simpulkan, minyak urapan tidak berkuasa. Minyak urapan itu netral, sama seperti pasir, batu, udara, sapu tangan Paulus kan sama. Tapi yang berkuasa itu Tuhannya. Nah, untuk menggerakkan kasih kuasa Tuhan apa? Iman, pertobatan, dan doa. Maka saya sharing kepada Bapak Ibu tadi. Saya sangat minim memakai ya istilah minyak urapan zaman sekarang untuk syarat mutlak menyembuhkan orang, membebaskan orang yang kerasukan. Saya kadang-kadang pikir kok